Halo teman-teman, Reinhard Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Hacker, The Hacker. Artinya apa tuh hacker tuh? Pada tahu ya? Penyadap apa? Ini yang bisa ngacauin sistem komputer kayak gitu. Sabotase sistem sistem internet, komputer. Lebih ke situ ya, teknologi, informatika, IT, informasi teknologi. Jadi digambarin dia ini keluarga pengungsi punya anaknya ini pinter, dan dia ini kreatif. Dari komputer tuh, dari internet dia cari-cari informasi cara dapat uang bagaimana. Ya udahlah, dari awal nggak tahu saya juga tuh dapat uang bagaimana, ya namanya film juga ya, tapi kan realnya itu nggak semudah itu. Semua kejahatan ada yang bisa mendeteksi, dan yang pendeteksinya itu juga lebih jago banyak. Jadi ini hanya film sekali lagi. Oke, dia bisa ngumpulin uang sampai ibunya itu jadi pindah ke Toronto, Kanada. Di Kanada dia ini keluarga pengungsi kan. Ibunya karena keluarga pengungsi, visanya segala pokoknya beres deh. Pokoknya tinggal cari kerja, dan mungkin pengalaman sebelumnya dia pengungsi dari Ukraina kalau tidak salah, atau negara mana. Ya pokoknya visa semua beres, dapat kerja di bank. Sepertinya seperti administrasi saja, jadi lebih yang awal-awal gitu. Bisa kerja di sana sampai suatu waktu pokoknya ibunya dipecat dari bank. Padahal keluarganya itu ada cicilan, dan biaya hidup di Kanada, Toronto gitu nggak murah ya, mahal sekali. Negara maju itu mahal teman-teman. Jadi bisa lah ya, per bulan ya gede pokoknya gede aja. Jadi kalau orang nggak kerja hanya andalin tabungan, aduh bisa ini jerit, bisa kaku deh. Apalagi tambah ini ada cicilan, dan mereka memang keluarga pengungsi yang belum punya aset segala. Akhirnya dia belajar, dia bantu ibunya dari dia ngerjain dapat untung-untung dari website itu. Akhirnya tadinya dia buat biaya kuliah, dia kasih ke ibunya. Udah kemudian dia cari-cari lagi, Google lagi gitu, ada ketemu namanya dark web itu jadi kumpulan orang-orang yang ini mau curang, yang bisa hacker itu ambil keuntungan dari orang lain, nggak jujur ya, seperti itu. Di situ ya udah akhirnya dia disuruh, kalau mau gabung disuruh ngambil kartu kredit atau kartu debit orang lain kayak gitu, mungkin kartu kredit. Di situ dia ingat ada teman sekolah yang dia nggak sukanya itu karena suka cari ribut sama dia, suka ngebully segala ya. Dia bukannya takut, tapi dia kan juga nggak mau ribut aja kayaknya. Akhirnya suatu waktu dia sengaja bikin ribut apa gimana, kemudian kartunya dia ambil, dia masukin ke dark web, dan dari situ dia bisa mulai dapat fasilitas untuk bisa belanja memakai kartu itu orang, tapi bukan dari jalurnya dia, jadi kayak diputar jalurnya, tapi dia bisa pakai itu kartu sehingga bisa belanja harga normal di website, dan dia jual dengan harga murah. Kemudian orang-orang di Kanada itu gimana ya, itu negara maju dan negara terdidik dan hati-hati, dan dia mungkin kalau jual satu barang masih orang percaya, cuman kalau kedua ketiga orang mulai nggak percaya. Ini bisa aja barang ilegal dan nggak mau urusan, tahu manner, tahu nggak mau jahat kayak gitu kan. Akhirnya itu dia diikutin sama orang lain, kelompok penjahat lain yang ternyata ngendep dan mau tahu apa yang dikerjain. Ternyata dia mau jual dan nggak bisa jual barang. Nah itu kelompok ini ada caranya. Pokoknya lewat dia bisa jualin harganya bagus deh, dan bisa terjual harga bagus kayak gitu. Nggak tahu caranya gimana. Ya udah akhirnya kerja sama, namanya Sai. Yang tadi hackerin namanya Alex, yang sudah terhubung dengan dark web.
dan menguasai teknologi kan. Nah ini seperti apa sebutannya, maklar apa, penadah kayak gitu, tapi dia langsung jual-jual gitu. Oke, kenal dan dia bisa terus transaksi tuh. Satu terbuka, dia bisa dapat akses data lagi buat ngambil uang-uang orang dan dipakai belanja kayak gitu. Dia tuh nggak kedeteksi polisi. Sampai sewaktu-waktu dia tujuan itu sebetulnya kan mau balas dendam ke bank. Nih teman-teman, ini nggak baik ya. Caranya mencuri aja nggak baik. Kemudian dia balas dendam ya. Sebenarnya nih filmnya nih anggaplah fiktif. Bukan untuk ditiru segala, tapi kepintaran kita perlu untuk bisa pinter, perlu belajar pinter. Tapi buat dari segi mencuri, kemudian dendam itu udah salah fatal. Oke, akibatnya ya udah dia kenal itu, dia terus jalanin itu, dia bisa ngumpul uang besar kayak gitu teman-teman. Dan dia akhirnya dia pindah ke tempat lain karena punya uang kan. Dan dia bahkan kuliahnya itu kan dia mau masuk kuliah, uang kuliah terkumpul. Yang pertama dia belum bisa masuk karena telat bayar, karena harus bayar cicilan rumah segala, dia bantu ibunya. Yang kedua dia telat bayar, waktunya telat untuk bisa masuk ke sekolah. Akhirnya dia jalanin lagi dark web itu, dia banyak ngerugin orang, tapi nggak ketahuan karena itu dianggap jaringan jaringan hacker yang terlindunginya berlapis-lapis buat anggota-anggotanya. Kemudian ya udah dia waktu ngambil bank itu dia mau dibantu buat bobol bank. Akhirnya dia coba sendiri masuk ke bank, dia naruh USB yang ada virusnya. Begitu dia masukin, itu sistem IT-nya bank itu langsung kedeteksi, itu di komputer mana langsung disorot, ada orangnya. Akhirnya dia ditahan di bank itu, diancam mau dilapor polisi. Tapi sebelumnya dia dapat informasi bahwa ini memang sistem perbankan ini ada rentan untuk bank ini. Akhirnya dia bilang gini, tujuan dia melakukan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan bank ini. Jadi saya akan beritahu secara gratis tapi nggak usah lapor polisi. Jadi cara baik-baik. Yaudah akhirnya sistem keamanan bank ya dia juga dapat untung, dipikir. Akhirnya udah nggak lapor polisi tapi digunain kayak gitu kan. Tapi sebetulnya memang dia mau balas dendam, ngacauin sistem ini tuh bank gitu. Akhirnya dia urungin kan. Dia urungin, ya udah akhirnya dia cari cara karena dia ini berani nunjukin identitas dia datang ke bank dan dia bisa kelewat. Itu dilirik sama anggota lain dari dark web, perempuan namanya Kiara, yang jadi dekat sama dia, pacaran segala, dan dia punya akses untuk bobol lebih banyak kartu kredit lagi. Ya udah dari situ mereka bekerja sama si Sai juga, saya masarin, dia bisa ini deh dapat barang jumlah banyak lagi, kemampuan finansial lebih besar lagi ya, dari kartu-kartu curian kayak gitu. Oke, akhirnya si Sai curiga nih bahwa si Kiara ini siapa nih, ada sesuatu. Ternyata nanti di akhirnya benar bahwa dia tuh sebenarnya mau ngejebak si Seth, pimpinan dark web kayak gitu. Mungkin dia emang ada hubungannya sama polisi segala, buat sebagai penyamaran kayak gitu teman-teman. Udah akhirnya si ini aman nih, tapi si temennya yang siapa namanya, Seth ya, bukan Seth, siapa pokoknya Sai ini nanti ditembak, dibunuh karena dia ada apa ya, dia ada ngambil uang orang tapi nggak lewat jaringan, jadi ketahuan jati dirinya dia. Waktu zaman dulunya di Uber dia sampai ke Hong Kong. Dia dari Kanada pindah ke Hong Kong, mereka berkelompok gitu karena dia bilang di Hong Kong itu ini fiktif ya, nggak tahu bener apa enggak, anggap aja fiktif semuanya. Di Hong Kong lebih gampang leluasa berbuat jahat. Akhirnya si Sai ini nggak tahu deh kejahatannya ketahuannya di mana. Kalau ini kan lewat jaringan nih sebetulnya, cuman Sai ini nggak jago jaringan. Dia berhasil di verifikasi nih lokasi dia sama orang yang dicuri waktu itu. Nggak tahu dicuri apanya, datanya atau apanya, tapi ketahuan karena
kurang canggih, nggak main di internet, nggak main di komputer. Udah akhirnya dia ditembak mati. Nah si itu sama itu nggak bisa lapor polisi kan, si Alex sama si Kiara nggak bisa lapor polisi karena mereka juga nanti diselidikin. Si Kiara juga penyamarannya bisa terbongkar nanti. Akhirnya tinggal mau nggak mau, padahal si itu juga tadi udah curiga, dia minta maaf juga. Ya udahlah, terima aja, yang tinggal ngebahayain mereka, dianggap gitu. Akhirnya ya udah dia pergi, dia turun dari hotel, nggak tahu kenapa dia ditangkap sama polisi kayak gitu. Tapi sebelum ketangkep dia ada ngebuka jalur sama si Seth. Jadi setiap melakukan bobol dia taruh dark web, kartu nama dark web, sehingga dark web jadi dikenal. Seth ini pimpinannya dark web, manggil dia. Akhirnya si Alex utarain yang si hacker ini yang pengungsi dari Ukraina, digambarin, nggak tahu bener Ukraina apa enggak, dia mau kasih pelajaran ke bank gitu. Ya udah, tapi dia bilang dia bantu, tapi kalau sampai ada kegagalan nyawa kamu urusannya. Kemudian dibikin tuh skenario bahwa nanti ada pimpinan bank besar itu dibunuh sehingga ngacaukan sistem perbankan. Ini saham-saham semua anjlok kayak gitu. Ternyata ini rekayasanya Kiara sebetulnya, bahwa itu anjlok, kemudian nanti dia ditangkap. Pura-pura si Kiara ketangkep, si Alexnya itu ketangkep juga. Akhirnya tapi si Alex bisa bebas, tapi dia sama Kiara nggak bisa ketemu karena si Kiara ini sekali lagi dalam misi penyamaran untuk dapetin si Seth. Dia udah tahu lokasi Seth di mana kayak gitu kan. Dia anggap ini orang benar. Ternyata Seth ini emang mau dihabisin, mau ditangkap karena dianggap mimpin gerakan web yang ngerugin orang. Gitu, udah penyamaran. Si itu tetap belum tahu si Kiara ini siapa. Dia pergi ke Thailand. Di Thailand dia masih pakai kartu kredit itu, dan dia data-datanya udah terbongkar semua kan. Si Kiara sudah buka semua. Akhirnya dia ketangkep karena pakai kartu kredit curian. Saat lagi browsing nyari si Kiara dibilang dibunuh segala kayak gitu, tangkap, dibunuh, diculik, dibunuh. Dan dia ditangkap karena si Alex jadi ditangkap karena pakai kartu kredit curian. Jadi ini tahan tuh 2 tahun. Tapi dia begitu begitu sayang sama ini, ya dianggap udah meninggal kali ya. Cuma si Kiara ini benar tulus hubungannya sama si Alex, sehingga emang tujuannya hanya untuk matiin si dark web, tapi si ini tetap diselamatin. Dianggap dia sebagai kerjasamanya, sebagai sahabat, sohib, aman jadinya. Dia sebagai partner untuk ngebongkar kejahatan, walaupun dia sebagai pengguna kejahatan juga, tapi dengan cara melakukan kejahatan ini bisa nangkep si pimpinan dark web kayak gitu. Akhirnya 2 tahun nggak tahu dia keluar penjara. Ya kita nggak tahu nih uangnya semua udah dikuras, dibalikin, disita penegak hukum apa nggak, apa dia simpen di mana uangnya. Akhirnya dijemput sama si Kiara begitu keluar itu, dan baru dia kasih tahu ya si itu udah ditangkap segala. Film pun selesai teman-teman. Dan jadi pelajarannya, kita nggak boleh dendam sebenarnya. Cuman kalau kita mau membuktikan sesuatu karena orang lain telah jahat sama kita atau keluarga kita, ya tunjukin aja dengan kepintaran. Kita bisa lebih dari dia, tapi nggak usah sampai ngejatuhin orang, nyusahin orang. Ya udah biarin aja. Kalau sampai orang lain harus susah, harus jatuh, jangan lewat tangan kita. Kayak gitu teman-teman gambarannya. Itu aja. Dan kita harus lakukan yang terbaik, kejar kemampuan kita untuk sesuatu yang baik, gitu aja. Kita misalnya bisa IT, bisa komputer, pakai itu kemampuan dengan sebaik-baiknya. Dan karena itu akan bermanfaat untuk kemajuan kita sendiri, kayak gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.